Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa ni'matillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Para sahabat ngaji rasa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita patut bersyukur pada kesempatan kali ini kita dirahmati oleh Allah sehingga kita dapat melaksanakan sharing ngaji kita yang insya Allah kita akan membahas tentang hakikat kaya, miskin dan fakir, yang fenomena ini terjadi pada seluruh umat manusia dengan berbagai latar belakang dan semuanya. Oleh karenanya, bagaimana kita bisa hidup di dunia ini dengan nyaman, dengan tetap didasari iman dan menguatkan Islam kita dalam keadaan apapun. Jadi harapannya nanti kita tidak akan terpengaruh dengan kondisi materi yang kita miliki, dengan kondisi situasional, psikologis dan apapun kekurangan yang kita miliki. Itu harapan kita. Jadi pada intinya nanti kita bisa beribadah kepada Allah dalam kondisi apapun dengan baik dan sempurna, sesempurna mungkin kita usahakan gitu ya. Jadi tidak ada alasan nanti apapun kondisinya kita itu menyalahkan Allah, tapi justru kondisi ini akan menjadikan semangat untuk kita meningkatkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentunya Allah telah menakdirkan kita semuanya dalam berbagai kondisi. Kondisi yang mana materi yang dimiliki oleh seseorang tidak sama. Jangankan secara umum, dalam satu keluarga, satu saudara, itu tidak akan sama. Dan itu tidak bisa diperdebatkan. Karena hakikat rezeki yang dimiliki oleh seseorang itu sudah termaktub di Lauh Mahfud, jadi sudah ditentukan oleh Allah yang nanti diwujudkan ketika manusia itu hidup di dunia, tergantung daripada takdir Allah nanti yang sudah ditentukan. Jadi ada yang kaya, ada yang miskin, ada yang mungkin sedang-sedang saja gitu. Inilah yang perlu kita ingin sharing, kita bahas bersama-sama sehingga tidak akan jadi persoalan dalam ibadah dan dalam pergaulan kita sehari-hari, merajut silaturahmi, ukhuwah Islamiyah kita terhadap sesama. Di dalam Islam ada istilah fakir gitu ya. Fakir itu kondisi di mana seseorang, kalau di dalam kitab fikih itu, yang mau dimakan sekarang oleh dirinya dan keluarganya itu masih bingung, kesulitan, hari ini mau makan apa kita. Itu kondisi fakir, jangankan untuk besok gitu loh. Itu namanya fakir. Yang kedua adalah miskin. Miskin ini dia punya usaha atau punya yang akan dimakan pada hari ini, tapi untuk besok itu pertanyaan, itu besok kita makan apa, kita tidak tahu. Ini kondisi kategori miskin di dalam Islam yang dijelaskan di beberapa kitab fikih gitu ya. Sedangkan kaya itu adalah posisi di mana seorang yang lumrahnya manusia itu menganggap kaya itu adalah mempunyai material, kondisi yang sangat menyenangkan, baik materinya banyak, melimpah, mobilnya lumayan, dan dai punya mobil, apalagi yang kaya raya, konglomerat, ada Pajero, ada Fortuner, ada odong-odong, gitu. R3, roda 3 maksudnya Pak ya. Dan semuanya gitu kan. Kemudian punya aksesoris rumah luar biasa, tempat tinggalnya istana, megah dan nyaman gitu ya. Itu sudah pasti orang mengatakan itu kaya. Namun
yang perlu kita juga sadari, hakikat kekayaan itu di dalam Islam tidak hanya dipandang dari sisi materi yang kita miliki, kekayaan yang kita punya, atau kenyamanan status kita itu yang dianggap prestis gitu ya. Tetapi jauh lebih daripada itu, bagaimana seseorang yang hakikatnya kaya itu dia merasa nyaman dan enjoy dengan kondisi apapun, dengan kondisi yang dia miliki, dan dia bisa mensyukuri. Loh, itu hakikat kaya sebenarnya. Ya syukur-syukur, Pajero ada, CBR ada Pak ya. Kemudian Bravo juga ada Pak ya. Kemudian rumah megah dan banyak gitu lah. Dan bisa bersyukur, wah itu nikmat yang luar biasa. Wajib itu bersyukur. Jadi hakikat kaya itu sebenarnya terletak pada diri kita. Kenapa seperti itu? Karena tidak jarang orang yang sudah memiliki harta yang berlimpah, rumah banyak, mobil berderetan, gitu ya, aset di mana-mana, istri juga banyak, istri juga lebih dari satu, wis luar biasa, status sosialnya luar biasa, konglomerat atau pejabat tinggi, gitu ya. Tapi tidak jarang dia masih merasa tidak puas, masih merasa dia tidak bahagia dengan harta yang mereka miliki. Nah, apakah ini kaya? Secara materi kaya, jelas itu. Tapi hakikat kekayaan ternyata tidak dia miliki. Karena orang yang miskin, yang fakir, dia ingin bahagia ketika dia punya materi. Tapi ternyata ketika orang sudah punya status sosial baik, punya materi yang berlimpah, ternyata belum tentu dia bahagia. Bahkan dia bingung, atau bahkan ketakutan, kecemasan yang tinggi. Jangan-jangan nanti kecurian, jangan-jangan nanti ditipu orang, sebagainya. Nah, inilah fenomena yang terjadi. Oleh karenanya di Islam itu kita diajari salah satu cara untuk bagaimana kita memiliki jiwa yang kaya, yaitu sifat qanaah dan sifat abdun syakur. Sifat qanaah itu merasa cukup apa yang telah diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah merasa cukup, seberapapun nikmat yang diberikan, seberapapun usaha yang kita dapatkan, Allah berikan, walaupun di luar ekspektasi, tapi dia syukuri, dia merasa cukup dan bersyukur kepada Allah. Itu hakikat kaya yang sebenarnya. Nah, tentunya banyak hal lain nanti, bagaimana harta kita didapat ketika kita kaya, bagaimana kalau miskin itu bagaimana. Ya, ini mungkin kita bisa sharing-sharing bersama. Monggo bapak-bapak bisa sharing dengan kita, ngaji bersama dengan kehidupan sosial kita yang macam-macam ini, sehingga kita bisa bersosial dengan baik dan pada akhirnya saling membutuhkan dan saling membantu. Saya Pak Ustadz. Monggo. Terima kasih. Sependek yang saya ketahui ya, beberapa sufi-sufi bahkan para nabi pun kan nabi yang paling lama dihisab itu kan Nabi Sulaiman karena kekayaannya banyak. Terus kemudian dan ngeri kan hisab lama itu kan ngeri. Terus kemudian banyak sekali dalam tradisi-tradisi kesufian juga para ulama sufi itu lebih memilih kondisi miskin ketimbang kaya. Walaupun banyak yang kaya dan kemudian memberikan hartanya kepada orang-orang yang berhak. Nah, padahal banyak sekali keterangan yang menerangkan bahwa merasa cukup itu adalah kondisi yang bagus. Terus kemudian juga ada riwayat yang menerangkan juga ketika bahwa kita di dunia ini itu kenikmatan atau rezeki yang diberikan Allah di dunia ini itu seperti ketika tangan kita dicelupkan ke lautan, diangkat terus kemudian airnya netes. Ya, satu tetes itu di kan lautan. Kenikmatan, dan yang sebenarnya kenikmatan yang mau dikasihkan ke kita ya selautan itu. Nah, ketika nanti di akhirat tentu saja. Nah, maksud saya begini, banyak sekali keterangan yang menyebutkan bahwa kondisi cukup itu adalah kondisi yang bagus. Bahkan kondisi jangan kalau fakir katanya kan dekat dengan kekufuran. Ya, gitu. Betul.
maksudnya kondisi cukup itu banyak yang menyebutkan kalau itu adalah kondisi yang bagus. Tapi merasa cukup ini apa ya, sangat susah dijadikan kesadaran gitu loh Pak. Betul. Bahwa kita harus sadar kondisi kita cukup gitu. Kadang kita kan kayak kalau ada apa ya, kalau ada sesuatu tuh kayak pengen diberi aja gitu. Itu kan berarti merasa kurang kan begitu. Merasa kurang. Iya. Nah, itu gimana Mas? Nggih. Terima kasih. Nggih, Pak Budi nggih. Ada beberapa yang kadang pemikiran kita seperti itu gitu, dan kondisi-kondisi ini memang banyak yang kita rasakan, bahkan kita pernah merasakan atau makan sampai sekarang gitu ya. Ya ini memang bagian dari perjuangan kita untuk mengkanter itu semuanya dengan ilmu tentunya dan dengan keimanan. Kalau bicara ya mungkin kita harus menyadarkan diri kita, yang pertama, sekaya apapun, senikmat apapun, seluas apapun rezeki kita, jadi masih jauh keluasannya dibandingkan nikmat Allah. Dan kita terkadang akan merasa nikmat itu kita rasakan dengan rasa syukur ketika kita mendapatkan anugerah yang luar biasa, ketika harapan kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, sementara ada nikmat-nikmat yang sebenarnya Allah diberikan tanpa diminta, itu kita lupa untuk mensyukurinya. Di dalam Al-Qur'an Allah menyebutkan wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Jadi kalau engkau menghitung-hitung nikmat Allah, maka tidak akan mampu menghitungnya, karena saking banyaknya nikmat itu yang diberikan Allah kepada kita. Makanya ada beberapa ulama yang menyampaikan tidak ada alasan untuk kita tidak bersyukur. Kalau kita bersyukur nunggu adanya nikmat harta, keinginan yang dipenuhi oleh Allah, itu sangat apa ya, bisa naif gitu ya. Padahal tubuh yang kita berikan, yang diberikan oleh Allah kepada kita, indera yang masih normal, indera rasa masih bisa mengecap pahit, manis dan asin, perasaan masih bisa, pikiran kita masih normal gitu ya. Organ tubuh kita tidak kekurangan, itu kalau dinominalkan itu berapa miliar gitu. Saya kira tidak ada yang mau, Pak, saya minta mata sampean saya congkel, saya kasih 1 M. Mau enggak? Itu 1 M. 1 mata. Lah seandainya mau, kan dia punya uang 1 M miliar, gitu kan ya. Dan bisa lebih dari itu, gitu ya. Nah, ini kadang kita lupa, ya Allah, alhamdulillah ya Allah, mata saya masih normal. Alhamdulillah ya Allah. Dan seterusnya banyak nikmat yang ada. Hal sederhana di ulama itu menyampaikan, paling tidak dalam sehari kita harus bersyukur. Wis, kalau mau tidur kita merem-merem, melek-melek merem gitu ya. Ya Allah, alhamdulillah hari ini saya masih bisa makan. Alhamdulillah hari ini saya tidak sakit. Ya Allah, alhamdulillah. Ada ini yang kadang kita lupa, Pak. Ya Allah, saya bisa ibadah, saya bisa sholat, saya bisa sedekah hari ini karena Engkau, bukan karena saya. Itu disyukuri. Nah, kalau kita banyak bersyukur seperti itu, tanpa diminta Allah akan tambahkan. Pada waktu pengajian sebelumnya, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum in adzabi lasyadid. Kalau engkau mensyukuri nikmat yang telah aku berikan, pasti aku tambah. Itu sudah jaminan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada lagi yang tadi, bagaimana nanti kita untuk menyikapi kondisi kita mungkin yang menurut kita tidak enak. Nah, itu kita kaji, perlu diilmuni, Pak, kayak gitu, Pak. Tidak bisa kalau kita tidak mempunyai ilmu kemudian bisa menikmati anugerah Allah dalam kondisi kita saat ini. Karena terkadang kita terlalu mengharap sesuatu, mengharap doa yang harus dikabulkan oleh Allah, baru kita bersyukur, gitu loh. Padahal bukan terkadang, Allah itu akan selalu menerima doa kita, mengabulkan doa kita. Tapi perwujudannya kapan? Allah yang Maha tahu. Mungkin tidak
tepat untuk saat ini, mungkin di beberapa tahun berikutnya, atau bahkan Allah berikan rezeki ini nanti di akhir. Kalau ulama sufi dulu itu malah dia kalau kasih rezeki banyak, dia takut, Pak. Takut nanti rezeki yang di akhirat nggak ada. Kayaknya jauh beda dengan kita. Ada lagi satu, Pak. Tadi Pak Budi menyampaikan kalau ulama-ulama sufi itu pada akhirnya malah dia bikin miskin gitu ya. Ya Rasulullah juga doanya seperti itu kan. Jadikanlah saya orang yang miskin, kemudian bersahabat dengan orang-orang yang miskin. Tetapi para ulama-ulama yang menyampaikan pada saat itu ada perubahan. Ternyata Allah itu juga lebih sayang pada orang kaya yang dermawan. Bagaimanapun orang yang memiliki harta itu lebih mudah untuk bersedekah, lebih mudah untuk membantu. Makanya Imam Syafi'i, Imam Ghazali, pada akhirnya beliau itu malah mohon kaya. Dan lagi pula kalau saat ini, bayangkan kalau kiai-kiai kemudian kiai-kiai tidak kaya, Pak. Kemudian ceramah kemana-mana, pada akhirnya dikira minta sangu yang banyak. Tapi kalau dia sudah punya mobil, punya sawahnya banyak, penghasilannya banyak, pikiran kayak gitu itu kan akan diminimalisir gitu loh, karena dia sudah kaya. Ya itu beberapa mungkin yang dapat saya simpulkan gitu ya. Mungkin teman-teman bisa ada pendapat lain, monggo, atau pertanyaan. Ya, saya mau bertanya Pak Ustadz terkait dengan kembali ke realita kehidupan di masyarakat. Itu kebanyakan ketika menjelang Idul Adha itu banyak yang mau kurban, dan sedangkan beliaunya bisa dikatakan mau makan besok ini masih menunggu, dan beliau tuh punya hajat sampai beliau berkurban. Makanya yang diutamakan dulu itu kebutuhan kedepannya apa niat kurbannya. Nah, itu pertanyaan gimana, Pak? Yang dibutuhkan yang benar itu apa dia itu fokus ke kebutuhan untuk kedepannya, apa niat kurbannya? Soalnya beliaunya itu bisa dikatakan orang gak mampu ya. Orang gak mampu. Coba beliau menabung dan tapi akhirnya, masih pengen kurban, Pak. Iya pengen kurban. Iya. Cuma mau makan besoknya ini beliau bingung. Itu gimana, Ustaz? Itu usaha yang sangat bagus, Pak. Artinya sebenarnya pada kehidupan sehari-hari dia kekurangan. Tapi saya kira cukup, Pak, untuk dimakan gitu ya. Tapi dia pengen kurban, entah kambing atau sapi gitu ya. Dia nabung. Loh, itu luar biasa, Pak. Karena bagaimanapun ibadah itu perlu dipaksa. Loh, gak bisa kita itu mau ikhlas. Itu ikhlas serta merta, Pak. Gak bisa, harus dilalui ya sedekah, ada ujubnya, pengen dipuji orang, gak apa-apa. Biasakan terus, akhirnya itu hilang itu, Pak. Kalau sudah hilang, awalnya kita ujub mungkin dosa, pengen dipuji orang ya dosa. Tapi pada akhirnya setelah biasa, maka Allah maafkan itu, karena dia sudah menjadi kafarotnya itu sudah. Karena dia sudah paham, oh ya Allah, ternyata dulu saya ini tidak ikhlas bersedekahnya, pengen dipuji orang, pengen saya disenangi orang. Tapi kemudian dia paham, Pak. Hanya Allah menghapus dosa-dosa yang dulu itu. Ya inilah pentingnya ilmu, gitu. Pentingnya ilmu. Kalau mandek hanya pengen dipuji orang sampai pas dia mati, tidak sampai pada taraf dia faham tentang keilmuan itu, tentang keikhlasan itu. Lah itu naudzubillah nanti bisa tetap berdosa, sia-sia kan gitu loh. Sia-sia. Jadi itu upaya yang luar biasa. Saya kira dia akan mengejar akhiratnya, sudah, Pak. Mungkin itu yang bisa pada kajian kali ini ya bisa kita sampaikan. Sebagai kesimpulannya adalah ketika kita diberikan kaya oleh Allah, tentunya kita wajib bersyukur kepada Allah. Syukur dalam bentuk i'tiqad, keyakinan, yaitu bersyukur kepada Allah dalam hati, dan aplikasinya syukur adalah
mentasarrufkan harta kita, membelanjakan harta kita di jalan Allah. Sedekah, zakatnya, membantu orang lain yang kesusahan, membantu ibadah, tempat-tempat ibadah, dan seterusnya. Itu yang perlu. Kemudian seandainya kita ini miskin, jangan putus asa. Allah tidak akan istilahnya menelantarkan kita. Boleh kita punya keinginan lebih baik daripada harta yang kita miliki sekarang, tentunya dengan ikhtiar, usaha dan doa yang baik, dan kita pasrahkan kepada Allah. Kalau tidak kaya di dunia ini, insya Allah di akhirat Allah kayakan. Saya kira itu, mudah-mudahan kita diberikan kesabaran oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kaya hati, walaupun mungkin miskin harta, tapi kaya hati itulah hakikat daripada kekayaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bangku kayu ngarep omah, kopi pahit isih nobul, sawah kuning tanduran ijo, angin sore